Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala qadana wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalakatuni panggil kami sufihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du, majelis syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini pada majelis ilmu untuk mengkaji akidah pembahasan roja atau berharap, pengharapan. Pilar ibadah roja, khauf, mahabbah. Tiangnya itu beribadah hanya khauf, ya, takut, rendah. Roja, mengharap, tengah-tengah. Dan tertinggi beribadah karena apa? Mahabbah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, dalilnya surat Al-Kahfi, ya, ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap, yarju, roja, mengharap, apa bentuknya? Liqa'a rabbi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para santri, kenikmatan yang tertinggi melebihi nikmat-nikmat dunia, surga, yang ada di surga, yaitu kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya bahwa orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga, orang-orang beriman, akan mendapatkan momentum atau waktu berjumpa kepada atau dengan Allah, ya. Maka yarju liqa'a rabbih, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita di dunia ini semangat beramal, semangat beribadah kepada Allah maka boleh kita tambahkan dalam
keinginan kita yaitu berjumpa dengan Allah. Nabi yang berjumpa dengan Allah dan berbicara, fakallama Musa taklima. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW berjumpa dengan Allah kapan? Ya, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita dikasih kesempatan sebagai hamba Allah kapan? Kalau nanti berhasil masuk ke dalam surga dan kita akan merasakan kenikmatan memandang wajah Allah. Yang sering kita di dunia ini, sering di dunia ini kita dalam pembahasan keikhlasan kita semata-mata hanya mengharap wajah Allah. Kamil, kejar itu di pojok sana. Hanya memandang wajah Allah seluruh amalan. Ya. Akhirnya apa? Gak usah lari sana sini Mil, masuk sini, lebih tahu. Akhirnya apa? Kita di dalam doa-doa kita tambahkan yarju liqa'a rabbi, ya, tambahkan niat ya supaya nanti bisa memperoleh kenikmatan berjumpa dengan Allah, ya. Mil, ke sini. Mil. Itulah bisa beri. Ini kena hukuman loh, Mil. Gak usah lawan. Pada asalnya ar-roja itu bermakna sangat ingin atau menunggu sesuatu yang dicintai, sangat ingin menunggu sesuatu yang dicintai, ya. Dan roja mengesankan kerendahan diri dan tunduk, tunduk, ya. Yang demikian itu panggil loh, kejar, itu nanti ganggu di rumah. Ibunya suruh sini aja ibu. Roja terkandung ketundukan, ya. Yang demikian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menggantungkan harapannya kepada selain Allah, masalahnya gantungkan harapan kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik, gitu. Ya, bahaya. Dia bersandar mengharapkan selain daripada Allah, syirik. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai sebab, namun sebab itu sendiri tidak dapat berdiri sendiri, harus ada yang menopangnya dan tiada penghalangnya, dan harapan tidak dapat dicapai dan tidak akan tetap kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam pertama Halaman 256 jilid 10. Jadi Allah, maka roja, ya, ini sebisa mungkin kita hadirkan, ya. Kita hadirkan dalam hati kita, dalam doa-doa kita,
sebab bisa mengakibatkan kesyirikan jika bergantungnya salah. Jika bergantungnya salah, ya, jika bergantungnya salah tidak kepada Allah, maka pasti ke yang lain. Itu masalahnya. Kemudian para ulama membagi roja menjadi dua, ya. Ini. Tulis, apa juga judulnya? Roja terbagi dua. Satu roja mahmud, ya, roja mahmud. Kedua roja mazmum. Satu mahmud, satu mazmum, ya. Mazmum, ya. Mahmud pertama, dua mazmum. Mahmud artinya apa? Terpuji, ya. Kemudian mazmum lawannya tercela, yaitu seseorang yang berharap agar dapat melaksanakan ketaatan, ya, kepada Allah menurut bimbingan cahaya dari Allah, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, maka seseorang yang berbuat dosa lalu bertaubat, maka sesungguhnya ia telah mengharap maghfirah, ampunan, kebaikan, dan kemurahan, kemuliaan dari Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, harapan yang tercela, yaitu harapan seorang yang terus melakukan kesalahan, arahnya terus berbuat dosa, tapi harap ampunan. Apa itu? STMJ, sholat apa? Tidak, apa bolong ya? Maksiat jalan. Sholat terus, maksiat jalan. Oh ya, ibadah ya, maksiat juga iya. Coba. Ini ngarep-ngarep yang tercela. Gak bisa. Allah diakal-akalin. Harapan angan-angan semua, ya. Kalau yang pernah benar, dia kemudian beramal, ya, mengharapkan pahala, logis. Yang ini apa? Sudah berbuat dosa, kepedean, merasa akan diampuni. Atau yang udah mudanya poya-poya dulu, maksiat, jadi tobatnya pas tua. Pas apa? Sudah mau mati kan, amalannya apa? Dihitung yang terakhir, pakai dalil pula. Innamal amalu bil khawatim, ya. Salah penempatan, ya. Sebab meninggalnya seseorang bergantung dengan kebiasaan yang dilakukan selama hidupnya. Itu menjadi jalan, bentuk atau cara meninggal, ya. Jadi kalau kebiasaannya dosa, jadi kalau kebiasaannya maksiat atau hal-hal yang tak bernilai, ya, bisa jadi mubah tapi terus menerus, maka biasakan yang sesuai sunnah. Tentu yang wajib
tidak menjadi pembahasan yang sudah otomatis harga mati. Yang dibiasakan tambahan ya. Allah juga berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatuhu wa yakhafuna azabahu. Umumnya suruh ke sini kasih tahu. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut azabnya? Dicek tulisannya. Maksud dari ibtiwa'il wasilah ilaih, apa maksudnya? Yaitu upaya mendekatkan diri dengan kecintaan, beribadatan, ketaatan maupun dengan bentuk ibadah lainnya ya. Pertanyaannya sekarang, Kamil, Kamil, bagaimana cara kita ya mendekati atau mendekatkan diri kepada Allah supaya punya pengharapan rojak tadi? Kiri, gimana caranya? Cara mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada jalan lain yang Allah ridhoi. Cara mendekatkan diri kepada Allah yang pertama dengan mengamalkan amalan yang wajib. Itu ranking pertama itu. Lalu yang keduanya apa? Mengamalkan amalan yang sunnah. Nawafil, tambahan-tambahan ya. Yang pertama mengamalkan yang wajib, yang kedua mengamalkan yang sunnah, nawafil. Yang sunnah apa? Ya banyak. Ya, sunnah paling agung apa? Harus clear nih. Menuntut ilmu. Dengan memiliki ilmu, sunnah-sunnah yang lain akan tahu dia, paham dia. Jadi orang yang alim, hadisnya gimana? Seperti bulan purnama kal-qamar. Sementara ahli ibadah seperti kawakib bin. Maka orang yang alim ini ya mulia, dan kemuliaan Allah berikan kepada mereka orang-orang yang alim. Kenapa? Satu orang alim bisa menerangi ya sebanyak mungkin orang-orang yang abid atau orang-orang yang jahil, yang bodoh bisa selamat. Yang abid bisa beribadah keliru kalau tidak dibimbing oleh orang yang alim. Sehingga sunnah tertinggi, teragung amalan yang dilakukan seorang hamba adalah tolabul ilmi. Hingga taman-taman surga, Imam Ibnu Taimiyah tetapkan, apakah ada taman-taman surga di dunia ini? Ada. Taman-taman surga adalah majelis ilmu, majelis zikir, ya, zikir itu yang mengingat Allah, ya. Jadi caranya gimana? Ulaikal ladzina yad'una yabtaghu ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu. Orang-orang yang mereka seru, ya,
itu mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab Allah? Cara mendekatkan diri kepada Allah tadi dengan ibadah wajib dikerjakan, lalu ibadah sunnah. Yang paling agung ibadah sunnah itu menuntut ilmu, taklim. Hadirin Allah, adapun makna firman Allah, "Faman kana yarju", yakni beramal meminta dan menunggu, liqa'a rabbih, berjumpaan dengan Allah, maksudnya melihat langsung nih, mubasyaratan langsung, ya, tidak ada penghalang. Berjumpa dengan Allah langsung. Kita ini menyembah, beribadah yakin sebelum melihat, yakin percaya sebelum kita ketemu, ya. Itulah agama, keyakinan, akidah kita itu begitu. Maka tanpa berjumpa pun kita sudah mau tunduk ibadah, sehingga nanti nikmat yang paling agung, yang paling besar itu diberikan oleh Allah, kebahagiaan berjumpa langsung dengan Allah di akhirat nanti, di surga tentunya. Nah, pertemuan khusus itu untuk orang mukmin, yaitu mendapati keridhaan dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala khusus, ya, langsung bisa bermuajah, bertatap muka, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ayat yang bunyinya gimana sebenarnya? Yang berseri-seri mukanya itu adalah orang-orang yang bergembira betul, ya, yang senang betul. Tabiat manusia ini di dunia saja, kita berjumpa dengan pemimpin kita, ya, ini senang atau tidak? Hah? Senang kan? Ketemu Pak Prabowo tuh, lihat orang ingin apa? Selfie, ya, foto bersama, ingin apa? Salaman lah, ya, sampai harus menerobos pengawalan. Itu presiden cuman apa? Raja di dunia ini, ya, cuman apa? Pemimpin. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Malik, ya, Maliki Yaumiddin, Rabb semesta alam. Coba bangun kerinduan itu, pengharapan itu sejak sekarang. Makanya rindu isak dalam bahasa hikmah itu, ya, pensucian jiwa, tingkatan rindu yang amat sangat dan betul-betul menjadi motivasi positif, ya, menjadi energi positif untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bersemangat beribadah, kemudian sungguh-sungguh meninggalkan larangan, sebab rindu, ya, sebab ingin berjumpa dengan Allah. Bukan ingin nonton bioskop, apaan itu? Apa ingin duniawi? Enggak. Ingin apa? Berjumpa dengan Allah. Ya, ada nggak yang sudah mendaftar apa? Daftar permohonan? Apa doanya masih beo-beo? Sabu jakat aja, Rabbana atina fid dunya hasanah, gitu aja. Wa firli wal hidayah. Doa paling Rabbana dzalamna anfusana. Tidak kemudian mengharapkan nikmat teragung, pengen ketemu Allah. Ya, ditambah doanya itu.
kerinduan terhadap perjumpaan itu, wa kana yarju liqa rabbi, itu juga bisa jadi Abu Syubirin mengingatkan setiap manusia pada setiap pekan untuk membaca sunnah surat Al-Kahfi yang akhir ayatnya itu puncak ya. Jadi nggak pengen jadi orang agnia atau orang kaya atau orang yang punya kedudukan tinggi, jabatan atau apa bisa yang memperturutkan makan perut semua makanan yang mahal atau memperturutkan syahwat kemaluannya, memperbanyak apa melampiaskannya itu bisa halal bisa haram hantam, tapi rindu punya keinginan berjumpa dengan Allah, terus dia lakukan upaya mujahadah namanya bersungguh-sungguh ya. Mengkala ya rajul liqa rabbi. Ini juga pertanyaannya nggak langsung otomatis nih kata Allah ya. Siapa sih yang pengen gitu kira-kira ya? Seperti tawaran loh. Coba ditanya masing-masing, pengen aman ketemu Allah? Berapa kali sehari memohon? Terus ketemunya kapan di mana? Di akhirat. Serius? Sungguh-sungguh? Atau pengen memiliki dunia? Ya? Mulai kapan rasa ingin itu man? Sejak kapan mulai ada benihnya ibaratnya? Mencintai manusia itu tidak seberapa sebab Allah meridhoinya. Mencintai orang yang dicintai oleh Allah sebab Allah meridhoinya. Dia ahli ibadah, dia soleh. Tapi ada batasnya, karena tingkatan cinta tertinggi harus cinta kepada Allah. Karena Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Semua manusia bisa, anak juga bisa meninggalkan orang tua, istri yang suami, ya suami yang istri ditinggalkan suami, bisa dunia ini. Yang dicintai dari nikmat-nikmat dunia itu bisa meninggalkannya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala ini yang terus ya terus menerus memberikan nikmat buktinya. Bukan hanya cinta-cinta begitu. Nikmat dunianya Allah berikan, kesehatan, harta. Yu'min la yu'min, beriman tidak beriman. Man yuhib la yuhib, dicintai Allah atau tidak dicintai Allah. Kalau urusan dunia ini Allah bagi-bagi saja. Sebab apa? Sebab nikmat dunia ini rendah. Dunia ini nilainya rendah dalam pandangan Allah. Maka aneh kalau ada seorang yang sudah serius menuntut ilmu, silau atau iri dengan dunia yang diberikan oleh Allah kepada temannya. Ngapain ya? Kawan lettingan SD sekarang sukses, dia iri ya ke Korea itu berisuh kawannya udah kaya raya. Dia dipilih Allah kuliah belajar agama. Kemudian iri dengan nikmat dunia. Enggak pantas ya dunia itu diiri-iriin dikejar-kejar. Yang pantas dikejar tuh ilmu. Rabbi zidni ilma. Maka gimana? Pikirkan saja yang diperintahkan oleh Allah. Kerjakan amal-amal itu. Tidak perlu mengkhawatirkan takdir ekonomimu. Termasuk apa? Dosa dengan apa? Mengkhawatirkan hari esok yang berhubungan dengan jaminan makan, minum, ya, rezeki, ya. Entah dunia ini bagaimanapun tidak akan, atau krisis bagaimanapun, inflasi bagaimanapun, tidak akan Allah menelantarkan hambanya. Tidak mungkin Allah membiarkan hambanya tidak terurus, ya. Tidak mungkin. Ini akidah ya, harus mantap. Tapi waktu-waktu yang ada ini pikirkan apa yang Allah perintahkan, kerjakan maksimal. Kerjakan, rezekinya datang. Belum pernah ada yang menuntut ilmu itu kelaparan, pondoknya bangkrut, karena nggak bisa beli beras.
Mustahil. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rezekimu di langit. Nahnu narzuqukum. Kami yang memberi makan. Ya. Tapi tidak kemudian diisi habis subuh tidur, walaupun tidurnya di masjid. Kalau nggak kuliah jam 8 tidur. Enggak begitu. Allah nggak perintahkan tidur. Fantasiru fil ardi. Maka tadi poinnya. Apa yang diperintahkan kalau pagi hari? Waktu duha, waktu menjemput rezeki. Bertebaran di muka bumi, beraktivitas. Waktu sholat. Habis zuhur itu juga bisa untuk menjemput rezeki, atau kalau memang libur isilah banyaklah, bisa menghafal Quran, bisa beramal soleh, babat rumput. Perintah-perintah Allah dikerjakan, maka kemudian Allah memberikan rezeki itu. Begitu, bukan bermalas-malas. Bahkan Rasulullah berlindung dan melarang orang-orang yang hanya berdoa, ya, mengatakan ya Rabbi, tapi dia malas. Kata sahabat Abu Bakar gimana dia? Seseorang yang pergi ke hutan, ya, mengambil kayu bakar, kemudian dijual untuk mencukupi kehidupannya lebih baik daripada pemuda yang duduk di masjid, menengadahkan tangannya berdoa dan bermalas-malas, nunggu sholat tapi tidur nggak jelas. Tidak begitu. Wattaqi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, itu seimbang. Perintah-perintah Allah itu dikerjakan dengan kafah, dengan totalitas, ya. Allah berfirman dalam surat Insyiqaq ini pada hafal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaba yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri wa sawfa yad'u thubura. Manusia, sungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Ini jaminan siapa yang bersungguh-sungguh cita-cita hidupnya nanti ketemu Allah di akhirat, maka kamu pasti akan menemuinya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Nanti seluruh perbuatan kita di dunia ini, ya, yang mau ngakal-ngakalin guru santri, ya, yang licik sana sini, akan diberikan itu video catatannya, itu bisa dipertunjukkan semua perbuatannya, sehingga kemudian apakah diberikan dengan tangan kanan berarti dia selamat, ya, pemeriksaannya mudah, hisabnya mudah, hisab yasir. Kalau diberikan dengan tangan kiri, berarti dia apa? Ya dong, subur celaka, itu hisabnya yang susah, artinya apa? Neraka. Oleh karena itu isi hari-hari dengan kebaikan. Dua saja, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau habis suruh diam, itu apa? Suruh disiplin, jangan main terus. Melarang ribut, nahi munkar jelas. Muaranya itu nyuruh beribadah, melarang berbuat kemungkaran. Ya kalau tidur aja, ya nggak bisa lah. Waktunya Bang, tidak ada bernilai ibadah. Acak-acakan, ya. Dengan disiplin kebersihan melatih disiplin yang lain sehingga bisa sukses. Naruh peci yang nggak selesai-selesaiin apa? Naruh sampah di mana itu, di atap plafon, di bawah, ada videonya semua itu. Jangan bilang santri yang lama, semuanya, ya, semuanya punya potensi, ya, semuanya patut
dicurigai, ya memang santri, ya memang siapa ya, plafon diisi sampah, sudah ditutup. Kenapa kamarnya nggak terkunci? Ya karena selalu begitu. Kalau diberikan kepercayaan untuk bertanggung jawab kamar tertutup pintu, selalu. Kalau diberesin, di bawah-bawah kasur, di kolong-kolong, di lemari-lemari, bukan orang lain, habis sendiri yang geserin biar tahu sampah-sampah itu ditaruh di mana. Begitu, ya. Maka dilatih dulu sehingga ketika terbuka orang tahu, bisa mengingatkan, dan itu merubah. Harapannya merubah. Alhamdulillah. Ayat ini kemudian menerangkan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, tadi ya, orang yang diberikan kitabnya dari tangan kanannya tadi. Kita berharap begitu ya. Diberikan kitab catatan amalan kehidupan kita itu dengan tangan kanan. Alhamdulillah. Orang yang mengharapkan pahala dari Allah dan takut kepada siksaan Allah, pasti dia akan beramal soleh. Ya, tidak melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun. Ulama menafsirkan amalan soleh itu amalan yang bersih dari riya, ingin dipuji, ya, dari penyakit-penyakit yang merusak amal, dari ujub, ya, bangga diri. Pokoknya amalan itu untuk dirinya itu pun sudah salah, untuk orang lain salah. Amalan hanya benar, dibenarkan secara akidah jika ditujukan kepada Allah. Baik amalan itu sunnah maupun wajib, ya, atau wajib ataupun sunnah mustahab. Maka muhasabahnya, introspeksi dirinya qoblal amal, sebelum beramal, tanya-tanya kepada diri kita, kepada hati kita, amalan ini untuk siapa? Amalan ini dilakukan atas dasar apa? Ya, atas dasar pertimbangan apa? Meluruskan niatnya agar selamat amal itu. Jika kemudian Allah berfirman, masih surah Al-Kahfi tadi, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, yakni jangan ia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, ya, dalam peribadatan. Siapapun orangnya, yang disekutukan itu objeknya siapapun, malaikat sekalipun, ya, nabi sekalipun, atau wali, orang-orang yang soleh dijadikan tandingan atau syarikat, ya, dalam beribadah kepada Allah, tidak boleh. Nabi itu hanya memberi contoh, apa? Mencontohkan, tapi ibadah ditujukan kepada Allah. Bi ibadati rabbihi, mengisyaratkan sebab dilarangnya perbuatan syirik, sebagaimana Allah Ta'ala yang telah menciptakan kamu dan memeliharamu. Kekhawatiran orang tua, ya Bi, ya Bismillah. Ma ta'budu min ba'di, ya bunayya, wahai anakku, setelah bapakmu mati, apakah kamu masih menyembah, mentauhidkan Allah? Itu yang perlu dikhawatirkan. Bukan mengkhawatirkan mau makan apa. Apakah kamu masih membaca Quran, menonton bioskop, atau membaca Quran ini? Lagi turun lagi, ya. Setelah apa? Syirik, ya. Kemudian maksiat apa? Begitu kekhawatirannya itu, ya. Pada hal-hal yang dikhawatirkan Nabi, yang membuat Nabi berubah itu, Nabi memikirkan umat. Nabi pikirkan umat. Manakala kesyirikan masih ada di muka bumi ini, Allah akan turunkan azab, ya,
apabila perzinahan, ya minum-minuman keras, riba, itu pun juga mengundang, apalagi LGBT. Allah akan tenggelamkan itu bentuk apa? Azabnya itu, likuifaksi itu, ya. Yang sudah banyak terjadi, maka hidup ini harus bisa mengambil pelajaran. 3 juta orang LGBT di Indonesia. Coba. Maka ngeri-ngeri itu kalau Allah kemudian azab, dan ternyata nggak jauh-jauh dari kita. Gimana itu ayat yang sebelum? Hendaklah kamu takut ketika Allah menurunkan azab dan tidak diberikan kepada orang yang fasik atau ahli maksiat. Tapi apa? Allah turunkan azab kepada semua manusia. Azab itu tidak pilih-pilih loh. Tapi semua manusia, orang beriman atau orang yang tidak beriman sama. Ridwanullah, ya, Allah timpakan azab itu semuanya, ya. Musibah dan maksiat itu menjadi sebab, ya. Sebab apa? Azab, ya, di dunia ini, ya. Musibah datang karena maksiat dan doa. Manuzila bala'un illa bidanbin wala rufi'a bala'un illa bitaubat. Tidaklah musibah turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu tidaklah bisa musibah itu hilang melainkan dengan jalan taubat. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah, ya, memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Alhamdulillah, jangan sampai, ya, syirik, ya. Kita saja sebagai manusia itu kalau membuat peraturan, ya, guru membuat peraturan kelas, sekolah-sekolah, peraturan di sekolah, yayasan, peraturan yayasan, pengurus masjid buat peraturan tata tertib di masjid, itu dilanggar sangat sakit hati dan kecewa. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat, ya. Ya kalau orang kan cuma ngatur-ngatur, ya, sebagai pemimpin, tapi kalau Allah memberi nikmat, ya. Memberi nikmat tiada henti, ya. Manusia saja sudah marah, cuma pemimpin, ya. Ini Allah yang memberikan nikmat semuanya, tetapi manusia malah mengkufuri, ya. Maka wajib atas seorang hamba untuk merealisasikan harapannya dan tidak menggantungkannya melainkan kepada Allah semata. Jangan ia gantungkan harapannya hanya dengan mengandalkan kekuatan dan perbuatannya ataupun makhluk lain, ya. Dalam sebuah asar dari Ali bin Abi Thalib disebutkan, la yarju abdun illa rabbahu wa la yakhafu illa dzanbahu. Tidaklah seorang hamba itu mengharap kecuali kepada Rabb-Nya, dan tidaklah ia takut kecuali terhadap dosanya, ya. Kemudian diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW menjenguk seorang pemuda dan mendekati kematiannya. Beliau bertanya, apa yang sedang kamu rasakan? Jawabannya, wahai Rasul, aku hanya mengharapkan Allah dan takut akan dosaku. Kemudian Rasul bersabda,
Dalam kondisi seperti ini tiada berkumpul dalam hati seorang hamba dua hal kecuali Allah akan memberikan apa yang ia harapkan dan memberikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.